nikmat dan kesenangan, maka dia bersyukur, maka itu satu kebaikan untuk dirinya. Dan jika tertimpa bahaya dan keburukan, maka dia bersabar, dan ini adalah juga kebaikan untuk dirinya. Maka orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat ini, yaitu sabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Maka orang yang tidak memiliki dua sifat ini, maka dia bukanlah orang-orang yang beriman dengan benar, bukan orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar beriman. Orang yang ketika mendapatkan nikmat malah sombong, ketika mendapatkan musibah isinya hanya keluh kesah. Ini bukanlah orang yang beriman dengan iman yang benar. Boleh jadi dia adalah orang yang beriman, namun imannya adalah iman yang sangat pas-pasan dan mengkhawatirkan. Adapun orang yang beriman dengan iman yang benar, maka dua inilah yang menjadi sifatnya. Tadi Nabi katakan, jika seorang itu bersabar, maka itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Apa kebaikan yang didapatkan oleh orang yang bersabar, dan apa kebaikan yang didapatkan oleh orang yang bersyukur? Tadi dalam hadis Nabi katakan, orang yang beriman ketika mendapatkan musibah bersabar, dan kesabaran itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat bersyukur, dan bersyukur itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Nah, apa kebaikan yang didapatkan oleh orang yang bersyukur? Jawabannya sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu orang yang bersyukur akan Allah berikan tambahan nikmat. Pada berikan tambahan nikmat sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan memberikan tambahan nikmat. Nah, tambahan nikmat di sini tidak mesti harus diartikan tambahan duit, dan mesti harus dimaknai dengan tambahan harta. Boleh jadi tambahan nikmat tersebut bentuknya adalah bertambahnya kesehatan, tidak sakit-sakit. Boleh jadi bertambahnya nikmat itu dengan bertambahnya keberkahan rezeki. Boleh jadi bertambahnya nikmat itu adalah dengan bentuk tidak adanya masalah, nyaman-nyaman saja, hidup kok lurus-lurus saja. Itu boleh jadi adalah bagian dari tambahan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur. Adapun orang yang tambah kebaikan yang didapatkan oleh orang yang bersabar, maka orang yang bersabar itu mendapatkan ganjaran. Karena sabar adalah wajib, dan kewajiban jika dilakukan maka akan mendatangkan pahala. Demikian juga akan menjadi sebab ampunan dosa. Musibah jika diterima dengan penuh kesabaran akan jadi sebab terhapusnya dosa. Dan orang yang bersabar akan mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di Al-Quran, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, maka untuk mereka salawatun min rabbihim wa rahmah, sanjungan Allah akan muji-muji mereka di depan malaikat, wa rahmah dan limpahan kasih sayangnya. Dan orang-orang yang hanyalah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka orang yang mendapatkan petunjuk ketika mendapatkan musibah adalah orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Selain itu, maka itu tersesat dari jalan petunjuk. Ada perkataan seorang tabi'in Al-Fudail bin Iyad yang bagus. Beliau katakan, seorang hamba tidak akan sampai hakikat iman. Seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman yang sesungguhnya, sampai ada pada dirinya tiga hal. Perkataan Al-Fudail bin Iyad,
seorang hamba tidak akan nyampai pada hakikat iman yang sesungguhnya sampai ada 3 hal pada dirinya. Hatta ya'udal bala'an nikmah, sampai dia bisa merasakan nikmat dalam musibah yang dia dapatkan. Dia bisa merasakan nikmat Allah di balik musibah yang terjadi. Maka ketika musibah yang terjadi, maka yang dia ingat ketika masalah ya, dia alami, maka yang dia ingat manfaat dari musibah dan masalah. Sesungguhnya kita itu semakin dewasa, manakala kita makin banyak dapat masalah. Boleh jadi orang itu sudah tua namun kekanak-kanakan. Kayaknya aja udah tua, udah punya anak macam-macam, namun kelakuannya masih kelakuan anak-anak. Kenapa? Karena tidak didewasakan oleh keadaan. Boleh jadi boleh jadi anak muda namun sudah kata orang Jawa nuwani, sudah bisa bersikap sebagaimana sikap harusnya orang tua, sudah dewasa kata bahasa yang lainnya. Hal ini manakala dia sudah banyak pengalaman dan yang lainnya yang menyebabkan banyak dapat masalah. Akhirnya dia terbentuk hasil dari manfaat dari musibah adalah kedewasaan. Kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, kedewasaan dalam memutuskan, menetapkan sebuah keputusan dan yang lainnya. Sampai nikmat berupa terhapusnya dosa, ampunan Allah dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hatta ya'udal ra'a musibah, dan sampai seorang itu malah bisa merasakan musibah di balik nikmat yang dia dapatkan. Ketika dapat nikmat Allah, malah dia rasakan sisi musibahnya, di mana kebanyakan nikmat itu menjerumuskan orang untuk lupa dengan Allah, untuk jauh dari agama. Maka dia bisa melihat sisi masalah dan sisi bahaya dari nikmat yang bertubi-tubi yang Allah berikan. Ini bahaya, saya harus hati-hati, ada masalah di sini. Maka nikmat tidak dia rasakan sebagai satu hal yang murni nikmat, namun ada keburukan, dampak negatif di balik nikmat dan nikmat yang dia rasakan. Wa hatta la yuhibba ayyuhmada ala ibadatillahi, dan yang ketiga, seorang itu benar-benar telah mencapai hakikat iman manakala dia sudah tidak lagi punya keinginan untuk mendapatkan pujian ketika dia beribadah kepada Allah. Dia tidak, sama sekali tidak punya keinginan agar ibadahnya, agar orang memujinya karena menyebut dia sebagai orang yang rajin beribadah, orang yang rajin sholat, rajin puasa dan yang lainnya. Dan manusia itu cuma dihadapkan pada dua kemungkinan. Boleh jadi dia mendapatkan ujian Allah dalam bentuk lancar-lancarnya saja urusannya, semua urusan lancar, tidak ada masalah. Maka waktu diketahui lancarnya urusan seseorang adalah ujian dari Allah. Allah ingin melihat bagaimanakah syukurnya. Apakah dia bersyukur kepada Allah ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendapatkan ujian dalam bentuk masalah, dalam bentuk problem, dalam bentuk kesulitan demi kesulitan. Kita ingin lihat bagaimanakah kesabaran orang tersebut. Kemudian macam-macam bencana dan musibah yang menimpa seorang hamba itu sangat variatif dan banyak. Di antaranya adalah
ketika orang itu merendahkannya, banyak orang merendahkannya, menodai kehormatannya. Demikian juga terdapat banyak kabar buruk tentang dirinya, itu juga musibah. Di kitab Sahih Bukhari terdapat satu judul bab, judulnya Bab Sabri alal Adha, bab bersabar menghadapi gangguan. Kemudian dilanjutkan, dan Bukhari membawakan firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Di sana Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang bersabar itu akan dibalas, akan diberikan ganjaran tanpa hitungan. Orang-orang yang bersabar nanti di akhirat akan Allah berikan ganjaran balasan atas kesabarannya tanpa hitungan. Maka ganjaran orang yang bersabar itu dari Allah adalah ganjaran dan balasan yang tidak ada hitungannya. Hal ini mengisyaratkan bagaimanakah sabar yang Allah hargai. Sabar yang Allah hargai adalah kesabaran yang juga tanpa hitungan. Maka ganjaran untuk orang yang bersabar adalah ganjaran yang tanpa batas. Hal ini mengisyaratkan kesabaran yang mendapatkan ganjaran yang demikian besar adalah kesabaran yang juga tanpa batas. Karena terdapat kaidah dalam masalah balasan, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seseorang itu sejenis dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka ketika orang yang bersabar itu mendapatkan ganjaran tanpa batas, maka hal ini mengisyaratkan bahwasanya yang namanya sabar yang demikian terpuji di sisi Allah adalah kesabaran yang juga tanpa batas. Maka ini adalah jawaban pertanyaan sebagian orang, kapan batas kesabaran? Kapankah titik akhir dan batas dari kesabaran? Jawabannya, kesabaran itu titik akhirnya adalah kematian. Titik akhirnya adalah kematian, tidak ada batasnya. Selama orang itu hidup, dia punya kewajiban untuk bersabar. Ini sabar untuk taat, sabar untuk menjaga diri dari maksiat. Ini semua membutuhkan kesabaran. Kemudian Al-Bukhari mendatangkan sebuah hadis dari sahabat Abu Musa. Nabi SAW mengatakan, tidak ada satupun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar terhadap gangguan daripada Allah. Maka Allah adalah zat yang paling sabar terhadap gangguan. Karena manusia itu suka mengganggu Allah. Innahum la yad'una lahu walada. Manusia mengganggu Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Kalimat yang mengganggu Allah. Namun meskipun manusia itu menyakiti Allah, mengganggu Allah dengan berbagai bentuk celaan, mengatakan Allah punya anak, ini dan itu, namun apa balasan yang Allah berikan? Wa innahu la yu'afihim. Namun yang Allah berikan kepada manusia, malah Allah berikan pada manusia itu kesehatan badan. Wa yarzuquhum, kemudian malah dikasih rezeki, kasih duit, kasih makan, kasih minum. Luar biasa. Betapa Allah adalah zat yang sangat penyabar. Orang kafir yang mengatakan Allah punya anak, orang kafir yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu malah dikasih rezeki, malah dikasih badan yang sehat. Padahal dia setiap hari dan setiap saat berkali-kali menyakiti Allah dengan perkataan demi perkataannya. Maka sungguh besar nikmat dan anugerah Allah kepada kita manusia.
Kita menyakiti Allah, kita maksiat kepada, kita durhaka dengan aturan-aturan Allah, namun kita tetap sehat-sehat terus. Padahal betapa banyaknya larangan Allah yang kita langgar. Namun kesehatan badan masih saja Allah berikan kepada kita. Rezeki masih juga Allah limpahkan kepada kita. Bahkan saat kita bermaksiat pun Allah ngasih nikmat. Pada saat kita sedang bermaksiat, Allah memberikan nikmat. Nikmatnya maksiatnya tidak konangan. Maksiatnya tidak konangan. Coba orang bermaksiat dan konangan itu musibahnya dua. Musibah bermaksiat dan musibah konangan kepergaulan. Itu musibah yang lain. Nah, kalau berbuat maksiat kok nggak konangan, itu nikmat yang lain. Luar biasa Allah ini, sayangnya kepada manusia. Kita durhaka kepadanya dan kita diberi nikmat olehnya. Pada saat kita sedang durhaka, kalau dapat nikmatnya pada saat tidak durhaka, ya mungkin wajar-wajar saja. Dan ini lagi durhaka kok malah dapat nikmat. Nggak kepagok, nggak konangan, nggak ketahuan. Maka celaan itu juga musibah dan gangguan. Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang sebagaimana biasanya. Ini tepatnya adalah pembagian rampasan perang saat perang rampasan perang Hunain. Lalu kemudian datanglah seorang dari Ansar dan mengatakan, demi Allah, ini adalah pembagian harta rampasan perang yang tidak diniatkan karena Allah. Ini pembagian yang tidak ikhlas, ini pembagian yang tendensius. Maka ketika Nabi mendapatkan berita tentang ucapan orang tersebut, maka Nabi bersabar dengan mengatakan, sungguh Musa disakiti dan diganggu dengan gangguan yang lebih banyak daripada gangguan ini, dan dia bersabar. Maka Nabi menyabarkan dirinya dengan mengucapkan kata-kata ini, sungguh Musa itu mendapat gangguan yang lebih banyak daripada gangguan yang aku alami saat ini, dan dia bisa bersabar. Maka di sini terdapat satu faedah penting di antara cara supaya bisa bersabar ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan musibah. Itu kiatnya apa? Mengingat adanya orang yang lebih susah musibahnya, lebih berat masalah dan musibahnya. Itu nanti orang bisa sabar. Lihat di sini Nabi dia dapatkan musibah, masalah, dapat omongan nyelekit, dapat omongan yang menyakitkan hati. Nabi sabar. Caranya Pak, wah Musa aja dapat gangguan yang lebih berat, lebih banyak, dan dia bersabar. Maka di sini terdapat kiat tentang cara supaya bisa menjadi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan masalah. Ingatlah, ketika begitu kita mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, hendaknya yang ada dalam pikiran kita mengingat orang yang jauh lebih susah, orang yang jauh lebih kerepotan, orang yang jauh lebih menderita daripada diri kita. Oh, sebulan kita punya tetangga yang dapatkan musibah yang berat, maka kita katakan sebulan saja demikian, bisa kuat, masa kita nggak kuat? Nah, ketika menjelaskan hadis di atas, kedua hadis di atas, dan Ibnu Hajar mengatakan
Di sini terdapat bab tentang sabar menghadapi gangguan, artinya menahan diri, jangan sampai merasa terlalu sakit hati dengan tindakan yang ditujukan pada dirinya dan ucapan yang ditujukan pada dirinya. Oleh karena itu sebenarnya Nabi sangat merasa berat ketika beliau dikatakan zalim dan tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Akan tapi beliau menyabarkan dirinya, bersabar, tidak emosi terhadap orang yang mengucapkan kata-kata itu. Beliau sabar, bertahan dirinya, jangan sampai emosi, karena mengingat betapa besarnya ganjaran dan pahala orang-orang yang bersabar, yaitu Allah akan berikan ganjaran tanpa hitungan. Maka dari sini ada perkataan yang bagus disampaikan oleh Ibnu Hajar. Beliau katakan bahwasanya orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah itu ganjarannya lebih besar daripada orang yang berinfak. Orang yang kaya mungkin bisa berinfak, itu malah lebih besar ganjaran orang yang dapat musibah sehingga tidak bisa berinfak, namun dia bersabar. Kok bisa? Karena orang yang berinfak, orang yang bersedekah, maka ganjarannya itu Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu ganjaran orang yang berinfak, Allah katakan 700 kali lipat. Namun orang yang bersabar apa? Allah beri ganjaran tanpa hitungan. Lihat bedanya. Orang yang berinfak dan bersedekah, Allah katakan untuknya ganjaran dan balasan 700 kali lipat. Untuk orang yang bersabar, Allah katakan tidak ada hitungan untuk ganjaran dan pahala baginya. Dan di antara musibah adalah sedih. Tadi kita telah baca contoh musibah. Contoh musibah adalah mendapatkan omongan yang nyelekit. Omongan nyelekit termasuk musibah, termasuk gangguan. Omongan yang bikin sakit hati itu musibah, yang memerlukan kesabaran. Sebagaimana sabarnya Allah terhadap gangguan berupa ucapan manusia yang mencaci maki dirinya, dan sebagaimana sabarnya Nabi ketika mendapatkan omongan yang nyelekit, ucapan yang menyebabkan Nabi sakit hati. Yang ini, dua hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari dengan sabar. Kemudian termasuk musibah adalah sedih dan susah, sedih, cemas. Ada seorang ulama bernama Ibnu Abi Dunya mengatakan, kalau mereka dulu para ulama terdahulu, mereka berharap ketika mereka mendapatkan demam selama 1 malam, maka itu mereka harapkan sebagai penghapus dosa, penghapus dosa-dosanya yang ada di masa silam. Dan diceritakan ada seorang perempuan di masa salaf yang mendapatkan luka di tangannya dengan luka yang parah. Namun telah diobati dengan berbagai obat, atau dia luka dengan luka yang parah, namun tidak kelihatan kalau dia susah. Dengan luka yang demikian parah yang ada di tangannya, maka ada yang bertanya, apa rahasianya? Ada sakit demikian, luka demikian parah, kok kayaknya biasa-biasa saja, kayaknya tidak ada masalah dan gangguan. Maka beliau mengatakan, halawatu ajriha anisatni mararata ta'miha. Rasa manis dari pahala mendapatkan luka ini menyebabkan aku lupa pahitnya dan susahnya luka ini, perihnya luka ini. Beliau lupa, beliau mengatakan lupa kalau ini bikin perih, karena ingat demikian manis dan demikian besar ganjaran dari luka tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
tidaklah seorang mukmin mendapatkan musibah berupa wasobi, berupa penyakit. Maka penyakit itu musibah. Pilek, batuk-batuk, itu musibah. Wala nasobin, capeknya badan. Kata Nabi, capeknya badan itu juga musibah. Badan capek seharian karena ngelas, itu musibah. Nah, yang membutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar besok udah kambuh, besok sudah mundur, udah nggak kerja lagi. Maka badan yang ngeluh-ngeluh, boyok ngeluh, macam-macam, ini musibah yang membutuhkan kesabaran. Dan ada ganjarannya kalau tidak disikapi dengan uring-uringan. Tidak ngeluh saja, ngomongnya capek terus. Namun disikapi dengan sabar, ini ada ganjarannya. Wala hamin wala hazanin, tidak pula orang itu cemas memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Saya ada sekian kok belum dapat jodoh-jodoh. Bisa saya punya jodoh enggak ya? Ini susah, sedih. Ini juga cemas, ini juga musibah. Wala hazan, tidak pula kesedihan memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Orang itu sedih karena dapat masalah, dan itu masih belum hilang. Boleh jadi orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal, sedihnya masih tersisa, maka itu adalah musibah. Wala khamin, tidak pula cemasnya pikiran saat ini. Saat ini sedang dapat masalah, maka pikiran pun tidak karuan. Ini juga musibah. Wala ada, tidak pula gangguan, omongan yang bikin kita sakit hati dan semacamnya. Sampai-sampai duri yang menusuk kaki seseorang. Itu tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah-musibah tadi illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali semua hal tadi itu akan jadi penghapus dosa-dosanya. Dan termasuk musibah adalah tetangga yang kaya. Kok dengan tetangga kok tambah kaya, itu musibah. Dan semakin banyaknya dunia di tangan orang lain. Atau mungkin makna perkataan di sini adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah juga cobaan dan musibah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika orang itu mendapatkan kesusahan, maka dia jelas dan sangat gamblang kalau membutuhkan kesabaran. Dan apakah orang mendapatkan nikmat itu tidak perlu sabar? Jawabannya, orang mendapatkan nikmat juga perlu sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk taat kepada Allah dengan nikmat tersebut. Maka di sini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya orang dapat nikmat itu perlu sabar, sebagaimana orang dapat musibah juga perlu sabar. Cuma sabarnya beda. Kalau orang dapat nikmat itu perlu sabar, dan sabar untuk menggunakan nikmat ini untuk taat. Itu tuh kesabaran. Bagaimana akan menggunakan nikmat yang ada untuk taat. Dapat duit banyak, itu perlu sabar. Sabar dalam menggunakan uang ini, jangan sampai dia digunakan untuk maksiat, namun digunakan untuk taat. Itu butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar megang uang, maka dia akan gunakan uang ini untuk maksiat. Demikian juga sebagaimana orang yang mendapatkan musibah juga perlu sabar. Kemudian beliau sampaikan, disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahasanya godaan, ujian, karena nikmat itu jauh lebih berat daripada ujian dengan musibah dan masalah.
Karena hidup pas-pasan alias kere itu banyak orang yang bisa. Orang bisa tetap jadi orang yang taat, orang yang baik agamanya ketika duitnya pas-pasan. Namun wal ghina la yasru alaihi ila aqal minhu. Dan tidak ada orang yang cocok mendapatkan kekayaan kecuali orang yang sedikit. Karena banyak orang ketika jadi orang kaya, maka semula orang taat, kemudian berubah menjadi tukang maksiat setelah kaya. Oleh karena itu maka mayoritas orang yang masuk surga adalah orang miskin. Karena ujian berupa kemiskinan, keterbatasan uang dan penghasilan itu lebih ringan. Dan masing-masing dari nikmat dan musibah itu masing-masing modal dan suku. Tadi disampaikan orang itu dapatkan nikmat perlu sabar. Sebagaimana orang dapatkan musibah juga perlu sabar. Kemudian di sini Syekhul Islam mengatakan orang yang dapatkan musibah juga perlu bersyukur. Sebagaimana orang yang mendapatkan nikmat juga perlu bersyukur. Maka orang yang mendapatkan musibah itu perlu bersyukur. Karena terdapat banyak manfaat dari musibah. Di antaranya adalah menyadarkan dirinya, menghilangkan kesombongan manusia. Kalau manusia itu sehat terus, lancar terus, itu seringkali lupa kalau dirinya adalah manusia. Maka perlu diingatkan kasih masalah, kasih musibah, biar sadar, biar menghilangkan kesombongan. Nah, jika orang itu selalu nyaman hidupnya, selalu tidak pernah dapat masalah, tidak pernah pening, tidak pernah sakit gigi, tidak pernah ini, tidak pernah demam, maka dia bisa lupa kalau dirinya adalah manusia. Sebagaimana diceritakan dan dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, di antara hal yang menyebabkan kenapa Fir'aun itu sombong, bahkan mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan, Rabb semesta alam. Sebagian ahli tafsir mengatakan dan menceritakan sebabnya adalah karena Fir'aun itu seumur hidup tidak pernah sakit. Fir'aun yang kafir kepada Musa seumur hidup gak pernah pening, sakit gigi, demam, migrain gak pernah, pilek-pilek, batuk gak pernah seumur hidup. Maka dia lupa kalau dia itu manusia. Dia lihat orang pada pilek, batuk, bilangnya pening, pusing, migrain, demam. Fir'aun gak pernah. Kemudian dia jadi sombong. Saya ini lain daripada orang lain ini. Beda dengan umumnya orang. Sombong. Sombongnya tambah lama tambah besar. Tidak pernah dapat masalah dalam hidupnya. Tidak pernah dapat masalah dalam hidupnya. Tidak pernah ada dia punya keinginan sesuatu udah gak kabul, gak pernah. Lusuh saja, nyaman-nyaman saja itu. Hanya lupa kalau dia itu manusia. Maka manfaat dapat musibah, masalah itu adalah untuk menumpas tumbuhnya Fir'aun kecil-kecilan yang lupa kalau dirinya adalah manusia. Maka itu manfaat besar dari musibah. Maka musibah perlu disyukuri. Maka perlu di satu sisi kita bersyukur atas musibah yang terjadi. Nah, demikian pembahasan tentang masalah musibah. Kemudian ada beberapa tanya jawab. Yang pertama adalah tentang ada pertanyaan, bolehkah salam dengan isyarat dengan tangan? Ketika ketemu orang itu melambaikan tangan, apa hukumnya? Melambaikan tangan sebagai isyarat, sebagai salam ketika ketemu orang.
Maka jawabannya ucap salam ketika ketemu orang dengan isyarat adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi, kata Nabi, salam dengan isyarat itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ketemu orang nggak ngomong, cuma berisyarat dengan tangan, lambaikan tangan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ini menyelisihi yang Allah ajarkan. Yang Allah ajarkan jika ketemu orang, ucapkan assalamualaikum, ngomong, bukan melambaikan tangan. Maka ini tidak boleh karena dua alasan. Alasan yang pertama tadi menyerupai orang Yahudi. Kata Nabi serupa dengan orang Yahudi. Yang kedua menyelisihi yang dituntunkan. Yang dituntunkan, yang diajarkan adalah mengucapkan salam omongan, bukan isyarat tangan. Ya, demikianlah sebagaimana maka tidaklah syariat itu ditinggalkan kecuali muncul sesuatu yang baru yang tidak diajarkan dan tidak dituntunkan. Maka munculnya sesuatu hal yang baru itu menghilangkan syariat yang sesungguhnya. Namun isyarat dengan tangan itu bisa jadi boleh dalam suatu keadaan. Manakala orang yang mau diberi ucapan salam itu jauh posisinya, jauh dari kita, lalu kita melambaikan tangan sambil mulut mengucapkan salam, maka dia paham dan orang yang dari jauh tahu kalau kita mengucapkan salam. Nah, jika karena kondisi demikian, maka hukumnya tidak mengapa. Karena terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya hal ini. Nabi berisyarat dengan lewati kaum muslimin agak jauh, ya, yang lagi duduk-duduk, Nabi lewat di jalan. Maka Nabi berisyarat dengan tangan dan mulutnya mengucapkan salam. Maka orang tahu kalau itu mengucapkan salam. Orang paham kalau Nabi mengucapkan salam, kemudian mereka menjawab salam yang Nabi lakukan. Sebagaimana dibolehkan menjawab salam dengan isyarat tangan ketika kita dalam kondisi sholat. Maka ketika kita lagi sholat, ada orang yang masuk ruangan, kita lagi sholat sunnah misalnya, ada orang yang masuk ruangan mengucapkan salam, maka salam orang tersebut tetap dibalas. Namun bukan kemudian sambil sholat mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pula dengan dipending nanti sampai selesai sholat kemudian menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua cara menjawab tersebut kurang tepat. Terus gimana jawabnya? Yang tepat, jawablah dengan isyarat tangan. Kita lagi sholat sunnah, ada orang masuk ruangan, ucapkan salam, kita jawab isyarat tangan yang bisa dilihat dia, gini atau semisal itu. Nah, ini jawaban untuk assalamualaikum dengan isyarat tangan. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana terdapat sebuah hadis, Nabi lagi sholat, kemudian ada orang mengucapkan salam, maka Nabi jawab dengan isyarat tangan. Maka Nabi jawab dengan isyarat tangan. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Yang Nabi tuntun kan, yang Nabi ajarkan lah, kita lagi sholat, ada orang bertamu,
maka cara menjawabnya dengan mengucapkan tasbih yang keras. Maka mengucapkan subhanallah, ya boleh motong bacaan sholat, kemudian kita teriak subhanallah. Sebagian orang mengajarkan untuk mengkeraskan takbir, kemudian berukuknya, kemudian takbirnya keras supaya tahu kalau lagi sholat. Ini keliru, menyelisih apa yang Nabi ajarkan. Nabi SAW mengatakan, idza naba ala ahadikum syai'un fi shalah falyusabbih. Jika terjadi apa-apa ketika kalian sedang sholat yang itu memerlukan tanggapan, falyusabbih, maka adalah dia mengucapkan tasbih. Maka dikira tasbih ketika sholat itu menurut banyak orang dikira itu cuma untuk mengingatkan imam. Nah, ini satu hal yang kurang tepat. Kalau membatasinya cuma untuk mengingatkan imam, tasbih Nabi katakan itu digunakan untuk ketika kita sedang sholat terjadi apa-apa, terjadi sesuatu yang membutuhkan respon dan tanggapan dari kita, maka falyusabbih, maka adalah mengucapkan tasbih. Maka caranya ya kita bisa potong bacaan sholat kita, kemudian kita bertasbih dengan suara yang keras. Ya, jika tidak ada demikian yang kita kaji dan kita kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.